Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Sri Hastuti, SPD MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Hamidatul Ula, SPD MPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik, yaitu pada tahap yang pertama pra-observasi. Berikut adalah pra-observasi bersama rekan saya Bu Risma Ayu PN SPD. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Lia. Oh, ini Bu Risma sepertinya kata sedang sibuk ya. Tidak Bu Lia, ini hanya melihat-lihat tugasnya anak-anak. Oh iya, alhamdulillah. Bu Risma boleh minta waktunya sebentar ya. Boleh Bu Lia, silakan. Mumpung ini anak juga istirahat Iya, ya. istirahat. Nah, di sini Bu Risma, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Kegiatan pra-observasi ini yang seperti saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Risma ya, yaitu di kelas 7B ya Bu Risma. Nah, supervisi ini tujuannya untuk membantu Bu Risma dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Risma yang berkaitan dengan kompetensi mengajar tentunya. Kebetulan Bu Risma ini guru baru, tapi guru baru yang sudah disukai anak-anak ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Lia. Ya. Nah, jadi kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan Bu Risma dalam melaksanakan pembelajaran esok pada hari Senin ya Bu ya. Nah, yang akan kita lakukan pada tahap observasi. Nah, dari kegiatan kita ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya Bu, siap-siap. Ini apa sih yang Bu Risma harapkan dari diskusi kita hari ini? Sebenarnya saya tuh ingin mendapatkan timbal balik bagaimana Bu Lia dapat memberikan saya masukan agar bisa memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya dan bisa bertimbal balik satu sama lain. Luar biasa. Baik Bu Risma. Jadi istilahnya singkatnya ini yang Bu Risma harapkan ialah saling berbagi ya Bu Risma, Iya. saling berbagi informasi. Mungkin Bu Risma yang baru lulus juga langsung fresh graduate ya, langsung mengajar dengan ilmu yang dibawa dari perguruan tinggi gitu ya, langsung sharing. Jadi semoga saya dan tentunya Bu Risma tidak terbebani dengan kegiatan baik itu pra-observasi ataupun observasi. Nah, kalau boleh tahu nih, ini kita sama-sama mengajar bahasa Indonesia ya Bu Risma. Iya Bu Risma mengambil materi apa? Untuk 7B Bahasa Indonesia itu saya akan mengambil materi buku fiksi dan non-fiksi Bu Lia. Saya paham. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran yang Bu Risma harapkan? Saya mengharapkan anak itu bisa menganalisis apa itu fiksi dan non-fiksi, perbedaan kedua tersebut, lalu dapat menyebutkan buku-buku apa saja yang termasuk ke dalam golongan buku fiksi dan non-fiksi, serta bagaimana mereka mengetahui apa saja unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Luar biasa. Baik Bu Risma tadi sudah menyebutkan tujuan pembelajaran. Tentunya Bu Risma sudah melakukan persiapan dan tentunya ya. Kira-kira apa nih persiapan yang sudah dipersiapkan Bu Risma sampai dengan hari ini? Tentunya sebelum kita mengajar haruslah kita mempersiapkan agar nanti pembelajarannya berlangsung secara maksimal. Sebelum saya mengajar itu selalu mempersiapkan perangkat pembelajaran kuliah dan juga media pembelajaran yang menarik untuk anak. Bagaimana kita mengajarkan anak itu agar paham bukan hanya lewat buku tetapi lewat media-media yang menarik perhatian mereka, juga LKPD dan lain sebagainya. Luar biasa. Keren sekali ya Bu Risma ya. Masih baru tapi persiapannya matang. Jadi sudah istilahnya sudah lengkap sekali ya Bu Risma. Baik.
biasanya dari materi tertentu itu kan pasti ada kesulitan ya. Saya rasa setiap materi itu pasti anak-anak punya kesulitan ya. Misalnya mungkin ada siswa yang kesulitan menangkap materi, nah itu ya. Biasanya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia gimana Bu Risma? Saya menyiapkan beberapa strategi dulu ya. Jadi kan memang kita itu dari awal untuk mengajar kita harus tahu awal kondisi siswa itu seperti apa. Memang ada yang cepat dalam memahami materi, ada yang lambat, ada yang ya bisa mengikuti tetapi perlahan-lahan. Tetapi itu bukan suatu apa ya namanya. Kita harus memiliki strategi agar semuanya itu bisa mengikuti pelajaran. Nah, strategi yang saya terapkan biasanya berupa permainan dan game itu, permainan dan bekerja kelompok. Jadi di mana siswa-siswa ini saya bentuk kelompok dan menggunakan satu siswa itu sebagai tutor sebaya. Iya, tutor sebaya ya. Tutor sebaya untuk teman lainnya yang kurang dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi satu siswa ini yang cepat agar dia juga tidak bosan saat menerima pelajaran. Kan kalau diulang-ulang terus-menerus jadi nantinya yang cepat ini akan cepat bosan. Ya. Jadi untuk menangani itu yang cepat bosan, yang sudah cepat belajar ini tadi akan menjadi tutor sebaya teman-temannya yang lainnya. Jadi agar dia itu juga bisa mendapat pelajaran, sedangkan yang masih kesulitan ini juga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dapat bantuan Iya, ya. dapat bantuan. Ya, jadi apa yang Bu Risma sampaikan terkait dengan kesiapan belajar ya Bu Risma. Iya. Bu Risma tadi sudah menjelaskan ada yang menangkap materi dengan sulit, ada yang mudah. Nah, strategi yang digunakan adalah salah satunya Ya, salah satunya. itu adalah tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi tutor sebaya itu mungkin istilahnya kita pakai kalau zaman dulu namanya jigsaw ya. Iya. Jadi tim ahli. Ya betul. Tim ahlinya disebar gitu Benar, ya, benar. menyebarkan informasi. Betul. Bagus sekali Bu Risma, luar biasa. Nah, strategi apa lagi kira-kira yang terkait dengan materi fiksi dan non fiksi ya Bu Risma tadi yang akan Bu Risma lakukan pada hari Senin? Strategi pada hari Senin. Ya. Jadi hari Senin itu saya akan membuat anak-anak itu, pertama kita menunjukkan dulu ya apa itu buku fiksi dan non fiksi. Lalu saya bertanya kepada mereka bagaimana mereka itu pengalaman mereka tentang buku fiksi dan non fiksi tersebut. Pastilah mereka pernah membaca beberapa buku, dan saya meminta mereka untuk mengklasifikasikan kepada buku fiksi dan non fiksi. Lalu saya akan membuat semacam kelompok berdiskusi tadi yang akan membahas perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Kemudian saya akan meminta mereka untuk memilih satu buah buku fiksi di mana mereka akan mengupas unsur-unsur dari buku fiksi tersebut mulai dari awal sampai akhir. Nah, tetapi karena buku fiksinya itu mereka yang di kelas itu biasanya terbatas, jadi saya sarankan mereka untuk mengunjungi perpustakaan untuk mencari buku-buku yang mereka sukai. Karena kan kalau yang ada di pojok baca yang kita punya itu kan terbatas, hanya buku-buku berapa itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau di perpustakaan kan lumayan banyak lah ya, beragam. Jadi mereka bisa mengeksplor apa yang ingin mereka baca seperti itu. Ya. Sebenarnya perpustakaan kami itu kan sebenarnya juga sarana dan prasarana alhamdulillah sudah memadai. Tapi kan sayangnya ya Bu Risma, ini kan lagi direnov sehingga separuh bisa dimasuki, separuh sudah dimasuki, sehingga mungkin nanti ketika anak di perpustakaan itu karena jumlahnya 32, jadi mungkin 16 dulu masuk gitu ya. Nanti 16 sudah, ayo dipilih mana buku yang disukai kelompoknya, ya nah baru keluar gantian kembali gitu. Jadi nanti mungkin harus diatur alokasi waktu. Siap. Luar biasa sekali ya. Menurut Bu Risma, dari sekian banyak yang Bu Risma persiapkan, ada yang kurang nggak sih?
Iya Bu Lia, sebenarnya yang kurang itu sumber belajarnya mereka itu atau bukunya itu. Jadi untuk mengantisipasi itu saya memberikan mereka buku yang saya cari, yaitu Sejarah Gajah Mada, kalau tidak salah, ya itu judulnya Sejarah Gajah Mada. Jadi biar mereka itu juga kan, kita ini sekolahnya di SMPN 2 Trawulan ya Bu ya, dimana di sini tuh kaya akan sejarah, akan kearifan kearifan lokal. Jadi saya juga ingin mengenalkan kepada mereka bagaimana kearifan lokal di tempat tinggal mereka atau di sekitar sekolah mereka. Jadi saya ingin mengusung satu buku buku yang berjudul Sejarah Gajah Mada, seperti itu. Luar biasa. Jadi diharapkan dengan adanya teks yang berjudul apa tadi Bu Risma? Sejarah Gajah Mada. Sejarah Gajah Mada, nanti anak-anak bisa paham Iya. mengenai tokoh ya, Tokoh. seorang tokoh yang istilahnya menjadi penguat dari kerajaan Majapahit. Majapahit. Jadi nanti mungkin anak-anak bisa berkunjung ke situs-situs Betul Bu. Jadi sebenarnya ini tuh kalau kita hubungkan dengan apa ya, istilahnya kontekstual, itu sangat nyambung sekali Ya, gitu ya, betul. sangat berkaitan. Sangat berkaitan dengan itu. Baik Bu Risma, luar biasa sekali, ide yang hebat dari guru hebat. Terima kasih Bu Lia. Ya, tadi yang pertama, tadi Bu Risma ingin mengembangkan kemampuan belajar ya Bu, terkait Betul. kompetensi profesional, pedagogik. Kemudian yang kedua, Bu Risma juga ingin meningkatkan mengenai kompetensi kepribadian dan sosial. Betul. Ini karena kita akan menghadapi keberagaman siswa dalam Betul. kelas itu. Iya. Kadang memang kita tuh kebutuhannya beda-beda ya Bu Betul. ya. Kadang mungkin karena kita dalam kondisi yang kurang fit atau mungkin kita juga persiapannya kurang, betul. ya itu mungkin kita akan terpancing emosi tuh Iya, kalau ada betul anak sekali. yang sudah diberi penjelasan sudah tapi dijelaskan berkali-kali. iya bahkan. tapi masih belum paham Betul. gitu ya. Nah, bagus sekali. Nanti akan saya coba bantu baik dalam tahap observasi maupun nanti pasca observasi bersama pengajar praktik terkait kompetensi yang akan ditingkatkan oleh Bu Risma, gitu ya. Baik, Bu Lia. Saya mohon bantuannya juga Bu Lia, mungkin ada yang kurang atau apa salah dalam pembelajaran saya bisa kita perbaiki bersama gitu Bu Lia. Siap ya. Saling belajar ya, karena kita sama-sama MG Bahasa Indonesia nih ya, satu sekolah ya. Baik Bu Lia. Baik. Terima kasih Bu Risma atas waktunya hari Sama-sama, ini. Bu Lia. Semoga untuk kegiatan observasi pada hari Senin Senin. nanti semoga berjalan dengan lancar, Amin. tidak ada halangan suatu. Amin. Terima kasih. Sama-sama Bu Lia. Kita belajar prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Sahabat bisa dipimpin berdoa. Dimana dulu ya kita berdoa mulai. Bismillah. Oke, sekarang kalian sudah mempelajari tentang fiksi
Bulan ziarah kenangan. Terus ada apa lagi ini di sampulnya? Ada gambar. Terus dan ada siapa ini tadi? Nama pengarang. Oke, Kristen. Jadi bagian yang pertama pada unsur dari buku fiksi adalah bagian apa? Bagian sampul buku. Ada nggak buku fiksi yang ada sampulnya? Ada kan? Pasti semua buku fiksi ada sampulnya. Yang kedua, mari kita lihat. Ada apakah bagian kedua dari unsur buku fiksi? Ada apa? Ya, ada rincian subbab. Di sini rincian subbabnya. Nah, ada bagian-bagian. Coba Mbak Nadine dibaca. Rincian subbabnya ada apa saja? Ya, dapat dicari adakah rincian subbab disebutkan oleh Mbak Nadine tadi adalah rincian subbab. Ada apa tadi? Yang pertama ada prakata, yang kedua kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi. Nah, yang keempat biasanya langsung dilanjutkan dengan yang ketiga yaitu judul subbab. Judul subbabnya pada buku ini coba dibaca oleh Mbak Asmaul. Oke, bisa. Judul subbabnya mulai dari bulan ziarah. Bagaimana jika menaruh para sulastri surat beramplop merah sore, apron merah muda dan mesin jahit tua. 5. Jam klasik yang ritmis, ikan salwan, renjana, lelaki tua bermata seperti susu, taman serayu, kakek pengekal ingatan, riwayat publikasi cerpen tentang penulis. Tepuk tangan untuk Mbak Asma. Itu tadi adalah judul subbab pada buku fiksi. Nah, awalnya ada surat beramplop merah sore judulnya. Terus ada lagi tadi 5 jam klasik ya ditulis. Yang keempat unsur buku fiksinya apa ya Mas Zaki? Apa Mas Zaki? Oh Zaki ya, Zaki ya. Oh Zaki ya, Zaki. Apa Mas Zaki? Yang keempat unsur dari buku fiksi. Yang keempat isinya dari buku. Apa isi dari buku ini ya? Nah, isi buku atau biasa kita sebutnya cerita. Coba saya mau buku kalian yang sudah kalian baca tadi. Ya anak muslim ini tadi anak muslim. Coba isi bukunya dibacakan sekilas yang bisa menginspirasi teman-teman. Apa isi bukunya? Boleh pilih cerita yang menurut kamu paling menarik. Kejujuran ini boleh. Oke. Dengarkan ya cerita dari apa tadi? Cerita anak muslim. Dibacakan oleh Mas Fahmi. Oke, silakan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang penjual susu yang menyiapkan barang dagangannya untuk Khalifah Umar bin Khattab. Tiba-tiba ibunya memerintahkan, campurlah susu itu dengan air. Lalu Khalifah Umar bin Khattab menolak, jangan Bu,
melarang, seperti melarang. Balas gadis khalifah, karena yang tahu hanya kita berdua, sahut ibunya. Lalu dengan lemah lembut dan sopan serta tegas sang gadis berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, sekalipun khalifah umat Ibrahim tidak mengetahuinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala perbuatan hambanya. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti." Tanpa pengetahuan mereka, Umar sedang berkeliling kota Madinah untuk melihat keadaan rakyatnya, dan secara kebetulan beliau mendengar pembicaraan mereka itu. Subhanallah, begitu mulia akal gadis itu, uji Khalifah Umar dalam hatinya. Oke, tepuk tangan. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Kalau Bu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Risma sedang ada kesibukan apa nih? Ya ini hanya mengajar aja Bu, tapi sudah tidak ada cabang. Oh ya, sama lah. Oh ya Bu Risma, ini minta waktunya sebentar ya, Iya, karena iya. kita hari ini kemarin kan Bu Risma sudah disupervisi akademik ya. Bagaimana nih perasaannya Bu Risma setelah disupervisi akademik? Kemarin itu sempat merasa takut Bu, bagaimana nanti kalau tidak sesuai ekspektasi atau tidak lancar saat supervisi, tapi ya udahlah saya percaya diri aja gitu waktu disupervisi sama Bu Lia. Dan karena kan kita juga sering bicara-bicara, Bu Lia juga sering memberikan saya motivasi dan penguatan sehingga saya bisa percaya diri waktu disupervisi. Mantap. Nah, saya juga gini Bu Lia dulu tuh. Kalau memang saat pembelajaran itu kan pasti ada positif dan negatifnya ya kan, Bu? Pasti. Iya. Semaksimal mungkin kita mengupayakan untuk tidak ada negatif pasti ada. Jadi kalau ada positifnya ya saya pertahankan dan saya tingkatkan. Tapi kalau memang ada kurangnya juga saya belajar untuk memperbaikinya lebih baik. Luar biasa sekali. Iya. Memang yang nomor satu itu memang harus percaya diri. Iya, iya betul. Harus percaya diri karena itu modal. Modal awal. Utama, ya, modal utama. Utama. Kita mengajar, kita menghadapi anak-anak, apalagi yang kita hadapi itu adalah benda hidup ya, bukan benda hidup, benda hidup yang mereka unik dan juga punya beragam karakteristiknya. Jadi itu harus pede gitu ya, Bisma ya. Nah, seperti yang Bisma katakan tadi, dalam pembelajaran itu pasti ada kelebihan ya, ada kekurangan. Saya sendiri pun demikian. Bisma masih ingat nggak area atau fokus pengembangan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama? Kalau seingat saya itu area pengembangan yang saya ingat itu adalah bagaimana memantau proses pembelajaran yang di dalamnya yaitu proses pengelolaan kelas dan juga penerapan strategi pembelajaran. Ya. Nah, dari area yang kemarin sudah disepakati, area pengembangan tersebut, sekarang mari kita petakan, kita analisis ya dari kelebihannya dulu. Iya. Nah, menurut Bu Risma apa kelebihan yang ada pada pembelajaran yang Bu Risma lakukan kemarin? Kalau kelebihannya yang pertama itu saya bisa membuat lingkungan belajar, situasi belajar yang nyaman untuk anak-anak. Jadi itu menurut saya penting untuk dilakukan oleh seorang guru agar mereka itu bisa fokus belajar dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Betul. Jadi bisa dikatakan Bu Risma ini sudah mempersiapkan fisik, Iya. Fisik maupun mentalnya anak-anak ya. Gitu. Nah, kalau masing-masing anak tadi seperti yang saya bilang tadi, mereka memiliki karakteristik yang beragam. Jadi kita harus menyiapkan dulu fisiknya anak-anak, apakah fokusnya anak-anak sudah
dalam pembelajaran, jangan Betul. sampai fokusnya anak pada Lain-lain. hal yang lain gitu ya Bu Iya. Risma ya. Baik, selanjutnya apalagi yang merupakan kelebihan dari Bu Risma? Nah, untuk kelebihan selanjutnya itu saya kan gini Bu ya, anak-anak terkadang saat kita mulai pembelajaran itu mereka membawa beban Iya. yang mungkin dari rumahnya Iya. atau dari teman-temannya seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk mengawali pembelajaran itu, untuk membuka pembelajaran, biasanya saya menggunakan ice breaking agar mereka itu fokus. Kan saya juga ngajar di TK ya Bu, di Iya. PAUD itu saya perlu ice breaking untuk menarik fokus anak-anak. Nah, hal tersebut juga saya terapkan untuk siswa-siswa SMP kan 2 trawulan. Jadi kadang saya ajak senam, kadang saya ajak kegiatan motorik lainnya, kadang tepuk-tepuk, kadang permainan sederhana seperti itu. Jadi meskipun berbeda antara anak TK dan anak SMP gitu ya, memiliki emosi yang berbeda, cuma mereka tetap mengikutinya dengan senang dan semangat gitu untuk memulai pembelajaran pada hari tersebut. Ya, betul. Jadi Bu Risma ini kreatif sekali ya. Ice breaking. Nanti boleh tuh saya diajari gerakan motorik ya. Baik. Ya. Lalu hal baik atau hal positif apalagi yang sudah Bu Risma lakukan dalam pembelajaran? Nah, ini Bu Lia, terkadang kan kita juga perlu memberikan motivasi dan Ya. juga reward kepada Ya. anak-anak. Bagaimana mereka sudah mau belajar, mau mengikuti arahan kita gitu. Jadi saya akan memberikan reward kepada anak-anak yang mengikuti dan memiliki perkembangan saat proses pembelajaran tersebut. Nah, reward ini kadang itu juga agak riskan Bu. Kalau kita memberikannya tidak sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan, tidak sesuai, tidak adil, mereka pasti akan bertanya-tanya dan bahkan kadang ada yang protes, loh Bu, kok dia dikasih reward saya enggak, seperti itu kan. Jadi saya sebisa mungkin berlaku adil dan memberikan reward yang merata sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Karena anak-anak namanya anak-anak ya, Bu. Iya Bu, Itu betul. punya kepekaan. Iya, kadang itu mereka itu apa ya, terkadang memang terlihat abai, tapi sebenarnya rasa PK-nya tinggi. Iya, anak-anak itu. betul sekali. Iya. Ini memang harus kita lakukan ya Bu Risma. Jadi memberikan motivasi, memberikan penguatan, memberikan reward itu apa ya, terlihat sederhana sebenarnya, Tapi tapi berdampak besar. ya, dan kalau sering disepelekan itu justru tidak baik ya ke anak-anak gitu ya. Gitu. Lanjutnya Bu Risma ada kelebihan lain mungkin yang ada dalam pembelajaran yang sudah Bu Risma lakukan. Mungkin kalau ini Bu, saya tuh juga melakukan pendampingan Ya. pada anak-anak. Kan kita juga tidak bisa memukul rata kemampuan siswa. Bagaimana siswa itu memiliki kadar yang kemampuannya, ada yang kurang, ada yang pas-pasan atau tengah-tengah gitu ya Bu. Ada yang juga sudah luar biasa atau bisa kita sebut kategorinya itu kadang ada yang low, ada yang middle, ada yang high gitu ya Bu. Nah, kalau saya melakukan pendampingan itu sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu. Misalnya kalau anak dengan kemampuan yang low atau rendah, ya saya fokus kepada anak tersebut. Maksudnya saya melakukan pendampingan ekstra kepada anak tersebut. Jadi agar mereka itu memiliki pengetahuan, bisa minimal bisa mengikuti teman-temannya seperti itu, agar tidak stuck di ketidakbisaan mereka gitu Bu. Jadi mereka itu juga perlu didampingi khusus karena saat mereka merasa tidak bisa dalam pembelajaran itu cenderung mengganggu teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi alah nggak bisa ya wis tak bermain seperti itu. Bisa pikiran-pikiran mereka itu saya bacanya seperti itu. Jadi saya perlu melakukan pendampingan lebih khusus untuk anak-anak yang memiliki pengetahuan rendah seperti itu. Tapi kalau untuk yang memiliki kemampuan middle atau tengah-tengah sedang itu biasanya sudah agak saya lepas, tapi juga tidak dilepas sepenuhnya seperti itu Bu ya. Ada waktunya saya dampingi, ada waktunya saya lepas. Ya, Bu. Kalau untuk yang anak-anak high mungkin kemampuannya kan sudah cukup tinggi, cukup maksimal, jadi
mereka itu kadang tanpa kita dampingi atau kita komando pun mereka sudah bisa jalan sendiri, dia bisa melakukan apa yang harusnya mereka lakukan sendiri. Iya, betul. Jadi memang kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi Bu Risma sudah melakukan pendampingan individu anak-anak maupun pendampingan kelompok ya. Seperti pengalaman kita juga seperti sama, karena ada siswa itu yang low bahkan bisa dibilang sangat low gitu ya, sangat rendah, sehingga mungkin kita perlu membedakan pendampingan antara berdasarkan kemampuan anak. Bukan berarti yang high pas sebenarnya, mereka memang sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa mengerjakan sendiri tanpa kita dampingi. Ya. Nah, sekarang itu kan sudah hal-hal baik yang sudah Bu Risma lakukan ya selama pembelajaran saat supervisi akademik kemarin, dari pemberian motivasi, kemudian pendampingan. Nah, itu selanjutnya ada tidak dalam pembelajaran Bu Risma kemarin kekurangan atau hal-hal negatif? Pastinya ada Bu ya, kekurangan dalam pembelajaran kemarin itu mungkin karena saya ini guru baru ya Bu ya, dasarnya 2 bulan, jadi saya merasa itu anak-anak kurang menghiraukan saya gitu Bu ya. Pada waktu pembelajaran saya melakukan pendampingan ke kelompok-kelompok kecil gitu ya, itu kelompok yang lainnya Bu ya, itu kadang ruang gitu terus kadang itu saya juga sudah menegur secara langsung, saya sudah memberikan teguran kepada anak-anak yang ramai, tapi itu hanya berlangsung mungkin mereka diam itu 5 sampai 10 menit itu aja Bu. Kadang kembali lagi ramai kondisi kelasnya itu. Ya memang saya sadari kalau kita membentuk kelompok-kelompok kecil diskusi itu pasti ada, istilahnya rame itu pasti ada. Cuma kan yang kita harapkan ramenya itu membahas tentang topik apa yang diskusi, bukan rame yang lainnya. Nah tetapi pada kenyataannya itu mereka jadi bicarakan itu lain-lain dan itu mengganggu fokus kelas kalau kita biarkan kan kemudian itu dilihat sekali ya Bu Risma. Saya juga pernah jadi guru baru namanya guru baru itu kan, dan memang sering diabaikan oleh anak-anak. Kita harus punya apa istilahnya, harus punya trik biar anak-anak itu juga menghargai kita ya. Nah kira-kira nih untuk kekurangan yang disebutkan oleh Bu Risma tadi, kira-kira apa yang harus atau apa yang bisa dilakukan Bu Risma untuk mengatasi hal ini? Nah kan kalau kita misalnya anak rame itu kuliah, kalau dikasih tahu itu kan namanya anak kadang ya sebentar inget terus sebentar lupa kan Bu. Jadi biasanya itu saya pakai ini Bu, langsung saya ajak peregangan itu mereka, saya ajak mendengarkan musik, intinya itu yang membuat mereka kondusif kembali. Jadi kadang saya putarkan musik atau saya ajak senang seperti itu Bu ya, atau saya kasih permainan sedikit di sela-sela mereka berdiskusi jadi agar fokus mereka itu kembali lagi ke pembelajaran. Itu bagus ya Bu Risma ya, karena memang pembelajaran semacam PSE atau pembelajaran sosial emosional ya, termasuk SPDK yang sudah dilakukan Bu Risma itu baiknya tidak hanya di awal saja, tapi karena kegiatan inti mereka juga istilahnya mereka bekerja gitu ya, belajar. Jadi mereka juga perlu kembali difokuskan kiranya dengan beraneka ragam kegiatan yang menyenangkan dan menarik perhatian mereka. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi nggak kekurangan yang Bu Risma rasakan saat pembelajaran kemarin? Nah, kekurangan saya itu ini Bu, strategi pembelajarannya. Ya, ilmu yang saya dapatkan dulu waktu saya kuliah, bagaimana strategi pembelajaran harusnya kan disesuaikan dengan kondisi siswa seperti itu kan. Itu mungkin masih belum saya aplikasikan dengan maksimal waktu mengajar anak-anak. Jadi strategi saya menurut saya ya cuma itu aja gitu, kurang bervariasi. Jadi waktu mengajar ya strateginya sama seperti itu Bu. Jadi cenderung penggunaan strateginya mungkin Bu yang masih belum maksimal dan bervariatif. Ya, saya paham, apalagi mungkin Bu Risma ngajarnya juga di 2 tempat ya. Betul ya. Bagaimana Bu Risma beradaptasi dari awalnya anak TK yang kecil-kecil yang
sangat butuh perhatian Iya, sekali. betul. Kemudian lanjut setelah itu Ke SMP. Jadi mungkin awal-awal ada kesulitan ya Bu Betul, Risma. iya. Mungkin lama-lama nanti bisa beradaptasi dengan baik. Mengenai kekurangan yang kedua tadi yang Bu Risma kurang mengeksplor strategi atau mungkin metode dan model pembelajaran, ini apa yang akan Bu Risma lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, tentunya saya akan belajar lebih dalam lagi tentang strategi pembelajaran yang terbaru yang cocok untuk anak-anak SMA 2 Trawulan, dan juga saya akan bertanya kepada yang lebih ahli seperti Bu Lia. Jadi saya mendapatkan berbagai nanti ilmu-ilmu baru tentang strategi pembelajaran. Juga saya akan mengajak kolaborasi mungkin Bu ya, dengan para guru, khususnya juga dengan rekan guru bahasa Indonesia seperti Bu Lia ini untuk meningkatkan strategi pembelajaran yang baik dan juga memiliki variasi strategi pembelajaran yang menyenangkan. Memang di bangku perkuliahan, Iya. pendidikan itu memang kita sudah dibekali ya dengan Betul. beraneka ragam Betul, variasi. betul. Cuman mungkin dalam Aplikasi. ya apalagi sebagai guru baru ya penerapannya ke anak-anak pembelajaran itu mungkin masih mereka-reka Iya, gitu ya. betul Bu, masih belum kayak jelas dan Iya. Iya. Hebat Bu Risma ya, pada intinya kita harus seperti yang Bu Risma katakan tadi, harus mengupayakan yang terbaik ya untuk anak-anak Betul. kita, untuk anak didik kita. Semuanya kita tujukan itu berpihak pada siswa, siswa gitu ya. Nah, apakah sejauh ini Bu Risma ini sudah merasa puas dengan pembelajaran yang sudah Bu Risma lakukan? Sejujurnya kalau kata puas belum, karena kan saya itu ingin setelah ini akan menjadi lebih baik lagi, pembelajarannya lebih bermutu lagi, lebih meningkat lagi. Jadi kalau puas belum, saya rasa belum merasa puas dan mungkin tidak akan puas ya Bu ya. Karena kita ingin yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu Bu ya. Mungkin merasa lega gitu. Nah, ya kalau lega, ya kalau misalnya tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan baik, meskipun seperti itu. nanti dengan beragam kemampuan anak-anak itu mungkin kita bisa menyesuaikan gitu ya Bu Risma ya. Nah, apa yang akan Bu Risma lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi dalam pertemuan selanjutnya? Atau mungkin apa yang ingin Bu Risma perbaiki untuk pertemuan selanjutnya pada pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, tercermin dari pembelajaran sebelum-sebelumnya, saya akan mencari kekurangannya apa, lalu saya akan mencari pembenarannya seperti apa, melakukan perbaikan yang mulia ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Juga strategi pembelajarannya saya akan memperdalam lagi, memodifikasi, memvariasikannya dengan baik agar bisa menyampaikan materi kepada anak-anak dengan Ya, yang bagus Bu Risma ya. Kemudian mungkin ada nggak yang diperbaiki mungkin dari awal, dari kegiatan pendahuluan misalnya, atau ya dari pendahuluan mungkin apa yang mungkin kalau dari kegiatan pendahuluan itu saya akan memperbaiki ini Bu Lia. Saya akan lebih banyak memberikan meminta persepsi anak-anak tentang pembelajaran yang sebelumnya, juga memberikan motivasi yang bisa membangkitkan semangat mereka seperti itu. Jadi itu menurut saya yang perlu saya perbaiki. Kadang kan kalau di awal-awal ini motivasinya kurang, jadi anak-anak jadi tidak semangat belajar. Jadi motivasi di awal belajar itu saya ingin tingkatkan lagi biar mereka tambah semangat, tambah aktif dalam pembelajaran. apalagi di jam-jam Rawan, jam-jam siang. jam-jam siang 5:38 gitu ya Betul. Risma ya. Iya, Nah, iya. jadi kata kuncinya di sini yang sangat wajib adalah persepsi. Betul. Ya, persepsi itu kita bisa macam-macam, bisa mengaitkan materi hari ini dengan materi kemarin ya. Tapi mungkin kalau misalnya pembelajaran yang baru atau mungkin baru pertemuan pertama atau baru, mungkin kita bisa mengoneksikan atau menghubungkan materi hari ini dengan kehidupan sehari-hari anak-anak gitu ya Risma ya. Tetap semangat ya Risma ya. Iya. Selanjutnya mengenai pemberian persepsi dan
motivasi tadi, menurut Bu Risma apa ukuran keberhasilan versi Bu Risma sendiri ya, dan kapan nih mulai akan diimplementasikan atau diterapkan ke anak-anak? Ukuran keberhasilan menurut saya itu saat anak-anak itu aktif mengikuti pembelajaran dengan aktif bertanya, aktif menyampaikan pendapat, aktif menjawab, aktif melakukan kegiatan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Seperti itu menurut saya keaktifan siswa itu yang paling Ya, itu ukurannya ya keberhasilan. keberhasilan. Terus kapan nih mulai diterapkan? Ini Insya Allah ya untuk pembelajaran Pertemuan selanjutnya. Nah, untuk agar hal tersebut berhasil ya Bu Risma, kita pasti butuh dukungan. Oh, iya. Apa ya dukungan yang Bu Risma perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mungkin pakai media interaktif. Nah, mungkin. media interaktif. Jadi mereka itu bisa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, tidak hanya secara apa namanya ini, diskusi aja, tetapi ada media-media interaktif yang bisa mendukung pembelajaran mereka. Ya, ini yang kata kunci media interaktif. Iya. Ya. Kalau sudah interaktif, insya Allah pasti Akan menyenangkan. iya. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang perlu Bu Risma tingkatkan. Mungkin saya akan meningkatkan strategi pembelajaran strategi saya yang itu. tadi ya. Iya. Nah, Itu yang ya dari meningkatkan strategi, kemudian memvariasikan strategi begitu ya. Menurut Bu Risma apa ukuran keberhasilan dari hal tersebut? dari peningkatan strategi itu yang saya harapkan kalau ini pun mungkin ukuran keberhasilannya adalah sikap-sikap positif Ya, yang dimiliki oleh anak ini. ya, Kadang kan kita lihat pada kenyataannya kan sekarang sikap-sikap positif itu mulai luntur ya Bu. Jadi kalau saya bisa membuat sikap-sikap positif itu tumbuh kembali dan berkembang dengan baik pada diri anak, mungkin itu adalah ukuran keberhasilan dari strategi pembelajaran. karena di dalam strategi itu sebenarnya memuat juga pengelolaan kelas. Betul. Pengelolaan kelas itu kan biasanya kan merasa kurang Kurang, gitu. ya. Nah, itu bisa diterapkan juga ke anak-anak ya. Jadi mungkin pakai media yang lebih interaktif gitu ya, mungkin yang inovatif, yang Iya, interaktif. betul. Jadi inovatif tuh bukan tidak hanya berkaitan dengan teknologi saja, tapi inovatif tuh Juga media. ya media mungkin alam bisa dipakai Iya, ya. betul. Kemudian butuh Bu Risma untuk agar tujuan tersebut bisa tercapai, yaitu keberhasilan tadi ya, itu apa nih dukungan yang dibutuhkan Bu Risma? Ini Bu ya, mungkin saya dukungan dari rekan sesama guru Ya, itu ya. juga perlu diperlukan, Ya. saya kan gitu ya, dan juga kemampuan pedagoginya itu juga saya Ya, asah ya. kembali ya, saya Ya. tingkatkan kembali agar bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tercapai. Pedagogik itu kalau kita lihat kan banyak teori-teori gitu ya, tapi mungkin prakteknya Prakteknya itu ya. tidak semudah teori-teori Teorinya. itu. Betul, Terus, ya. kembali memperdalam dari kemampuan pedagogi. Nah, jadi itu adalah pengembangan diri Bu Risma yang akan Bu Risma lakukan pada pertemuan selanjutnya. Saya harap itu bisa terrealisasikan ya Bu Risma ya. Kalau jangan sungkan kan Bu Risma kalau misalnya ada butuh bantuan atau mungkin butuh saran masukan, monggo, saya sangat bersedia sekali kita diajak kolaborasi gitu ya Bu Risma ya. Terima kasih. Ya, ini terima kasih Bu Risma sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti supervisi akademik ya, dari mulai pra observasi sampai hari ini pasca observasi. Sama Bulia, saya juga terima kasih banyak masukan dari dukungan, motivasi dari Bulia dan memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Ya, saya cukup menyimak dan berdasarkan catatan saya, Bulia dan Bu Risma dialogis sekali, interaktif, dan Bu Risma sebagai coach ya. Sebagai coachnya itu lebih banyak bicara daripada coachnya. Nah,
coach sedikit bicara. Ya menggali aja, digali. Solusi dari coach sendiri itu supervisi berbasis coaching. Ya. Ini menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran sudah disampaikan tadi. Cuma saya tambahkan aja, Ya. yang belum itu kuliah, dia belum tanya ini harapannya Bu Risma setelah percakapan ini apa? Itu yang belum tersampaikan. Ya. Saya lihat. Alur Tirta. Iya, jadi harapan Bu Risma setelah percakapan coaching ini kan ini pasca kan ya, itu belum tersampaikan. Tapi tidak apa-apa ya, namanya nggak bisa sempurna ya. Iya. Berikutnya supaya untuk perbaikan, jadi Bu Risma ini bisa fokus apa ya? Setelah percakapannya saya dapat apa? Gitu loh. Meskipun itu dari dirinya sendiri, digali sendiri, tapi sebagai coaching dia menghasilkan percakapan ini apa gitu. Itu tidak harus menghasilkan yang wah gitu enggak, tapi paling tidak yang berundel-berundel, yang masih ruwet-ruwet di Bu Risma ini sudah sedikit terurai sedikit demi sedikit, itu ya. Kemudian melakukan percakapan umpan balik juga sudah. Dalam percakapan CGP menemukan area pengembangan. Tadi sudah area pengembangannya fokusnya apa? Selain dua tadi kan ada apa lagi tadi? Yang kemampuan pedagogi yang mengembangkan lagi, kemudian belajar apa ini? Persepsinya, gitu kan? Nah, di sini percakapan perencanaan area pengembangan juga sudah dilakukan, indikator keberhasilannya bagaimana, strateginya bagaimana, itu sudah ada semua, sudah saya catat. Kemudian rencana aksi pengembangan dirinya, jadi tidak sekedar rencana saja, tapi segera dilakukan. Supaya apa? Supaya berdampak kan. Kalau cuma saya begini, tapi paling tidak Bu Risma sudah nanti yang harus saya lakukan apa itu dan segera saya lakukan supaya terwujud nih area pengembangannya supaya bisa terwujud. Catatan umpan balik dari saya ini ya, kontrol memberikan solusi seorang coach itu sulit Bu Lia. Iya. Sulit, saya juga begitu gitu. Jadi seorang coach itu kan minim harus itu nggak memberikan solusi. Tapi tadi tapi tadi Bu Lia sempat nih secara nggak sadar keproject ini omongan memberikan solusi. Ya itu memang latihan kita sebagai coach ya begitu. Saya juga masih sering malah saya memberikan solusi bukan coachingnya sendiri. Ya itu memang hal yang harus kita kontrol sekali. Tapi semuanya ada 8 kriteria ini saya rasa sudah terpenuhi semuanya, meskipun sudah ada cuma kayak gini menggunakan pertanyaan menggali ini perlu ada ibaratnya masih perlu dikembangkan. Kemudian kesimpulan dari rekan sejawat, coachingnya sendiri menyimpulkan, oh saya harus ini disimpulkan dari percakapan tadi itu. Itu mungkin secara keseluruhan 8 indikator kriteria prinsip coaching sudah terlaksana, meskipun beberapa poin itu masih ada yang perlu dikembangkan, perlu diasah. Itu saja. Oke.